Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Gati Bestari, serta rekan saya Sofirullah Marcelirian dan Maria Goriti Sekartingkan. Kami akan menjelaskan mengenai sistem imun yang terdapat pada tubuh untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar imunologi yang diampu oleh Ibu Freni. Nah, secara umum, imunitas pada tubuh itu terdapat dua jenis, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Untuk komponen-komponen yang terdapat dalam sistem imun itu ada imunitas bawaan, itu ada sel mass, lalu ada fagosit, sel dendrit, komplement, dan sel natural killer. Lalu untuk imunitas adaptif itu terdapat ada limfosit B, limfosit T, sel efektor, antibodi, serta sel plasma. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem imun bawaan. Jadi, sistem imun bawaan itu merupakan sistem imun yang sudah terdapat dalam tubuh kita semenjak kita lahir. Nah, imunitas bawaan ini dapat mencegah penyakit dengan respon yang lebih cepat atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan sistem imun adaptif. Dalam pertahanannya, sistem imun ini menyerang semua sel patogen secara identik, namun tidak secara spesifik. Selain itu, sistem imun ini tidak memiliki memori, sehingga saat ada sel patogen lagi yang akan menyerang, dia harus membutuhkan waktu tambahan untuk dapat mengenali sel-sel mikroba tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme dalam sistem imun bawaan. Jadi di dalam sistem imun bawaan ini terdapat yang namanya reseptor. Reseptor ini akan diekspresikan oleh sel yang berperan dalam pertahanan alami. Dalam sistem imun bawaan ini terdapat 3 jenis reseptor, yaitu yang pertama ada reseptor seperti TOL, lalu ada reseptor seperti NOD, dan reseptor seluler. Untuk mekanisme pada reseptor seperti TOL ini ada penempelannya akan mengaktifkan faktor transkripsi yang merangsang ekspresi gen yang menjadi sitokinin, enzim, dan protein lain yang terlibat dalam fungsi antimikrobial dari fagosit yang teraktivasi dan sel lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua itu reseptor yang menyerupai NOD, itu merupakan reseptor sitosilik yang mengenali DAMPS dan PAMPS di sitoplasma. Lalu selanjutnya yang ketiga ada reseptor seluler lainnya, itu di luar dari reseptor TOL dan reseptor yang seperti NOD itu masih banyak lagi reseptor lain seperti RIG, sensor DNA sitosilik, lalu reseptor lektin dan reseptor permukaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme yang terdapat pada imunitas bawaan ini. Jadi pada imunitas bawaan ini terdapat dua komponen pertahanan. Yang pertama ada sistem imunitas non-spesifik eksternal, dan yang kedua ada sistem imunitas non-spesifik yang internal. Pada yang sistem imunitas non-spesifik eksternal itu ada kulit dan membran mukus. Lalu pada sistem imunitas non-spesifik yang internal itu ada fagositosis, substansi antimikroba, sel mass, sel dendrit, respon peradangan, dan natural killer, sel natural killer. Nah, untuk mekanismenya, jadi mikroba yang menyerang tubuh itu pertama-tama akan menghadapi sistem pertahanan non-spesifik eksternal. Kenapa? Karena mikroba itu akan langsung bertemu dengan kulit kita. Jadi di kulit itu merupakan sistem pertahanan awal dari tubuh kita. Kulit itu mengandung senyawa keratin yang mempunyai struktur yang sangat kuat dan keras, sehingga sulit didekomposisi oleh mikroorganisme patogen. Kemudian, sistem pertahanan pada kulit itu juga diwujudkan dengan cara sel-sel baru yang hasil pembelahan sel atau hasil dari diferensiasi sel itu akan menuju ke permukaan, sehingga akan menggantikan sel-sel yang rusak hasil dari perusakan sel-sel patogen tadi. Nah, selain kulit, itu juga terdapat yang namanya mukus. Mukus ini merupakan cairan kental yang disekresikan oleh sel-sel membran mukosa. Nah, kulit dan membran mukus ini sama-sama menghasilkan kelenjar minyak dan keringat yang memberikan pH asam. Jadi dia akan memberikan suasana asam berkisar 3,5 untuk mencegah kolonisasi dari mikroba. Kemudian kelenjar saliva, air mata, dan sekresi mukosa akan terus-menerus membasahi permukaan yang terpapar. Sekresi tersebut mengandung lisozim, yaitu enzim yang mampu merusak dinding sel bakteri yang berusaha masuk. Sehingga hal tersebut akan menghalangi masuknya mikroba patogen yang akan masuk tadi itu.
Lalu selanjutnya yang kedua, setelah mikroba tadi bertemu dengan sistem non-spesifik eksternal, dia akan ditangani oleh pertahanan non-spesifik yang internal gitu. Nah, pada non-spesifik internal tadi kan ada fagositosis, natural killer, respon peradangan, sel dendrit, sel mass, dan senyawa antimikroba. Kita bahas satu persatu dimulai dari yang fagositosis dulu. Jadi yang pada sel fagositosis ini itu merupakan sel yang terdapat di dalam sel darah putih yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada neutrofil, monosit, dan eosinofil. Kalau yang neutrofil ini merupakan fagosit dengan komposisi yang paling banyak di dalam sel darah putih karena mengandung sekitar 60-70%-nya. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, dia bekerja dengan cara mendekati sel yang diserang mikroba dengan adanya sinyal kimiawi atau kemotaksis. Kemudian selanjutnya pada monosit, itu dia memiliki mekanisme kerja dengan cara saat telah mengalami pematangan, sel monosit itu akan bersirkulasi di dalam darah. Nah, jadi dalam waktu beberapa jam, sel itu akan bergerak menuju jaringan yang terinfeksi tadi, sehingga akan berubah menjadi makrofag. Kemudian makrofag ini akan memanjangkan pseudopodianya untuk menarik mikroba yang akan dihancurkan oleh enzim pencernaannya. Lalu untuk yang terakhir itu ada jenis fagosit eosinofil. Eosinofil ini mengandung enzim penghancur di dalam granula sitoplasmanya. Eosinofil ini berperan dalam pertahanan tubuh terhadap cacing parasit, di mana eosinofil ini akan memposisikan dirinya di permukaan cacing dan menyekresikan enzim dari granul untuk menghancurkan cacing tersebut. Lalu masuk ke komponen yang selanjutnya, yaitu ada sel dendrit. Sel dendrit ini dapat mengenali mikroba dan berinteraksi dengan limfosit, terutama dia dapat berinteraksi dengan sel T. Oleh karena itu, sel dendrit ini menjadi jembatan penting antara imunitas alami dan imunitas adaptif. Sel dendrit ini memberi respon terhadap mikroba dengan memproduksi banyak sitokin dengan 2 fungsi utama, yaitu dengan mengawali peradangan dan merangsang respon imun adaptif. Lalu selanjutnya ada sel mass. Sel mass ini dapat diaktifkan oleh produk mikroba yang terikat pada reseptor yang menyerupai tol. Sebagian dari imunitas alami atau oleh mekanisme khusus tergantung antibodinya. Granula dari sel mass ini mengandung histamin yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Selain itu juga menghasilkan enzim proteolitik yang dapat membunuh bakteri atau menetralkan toksin mikroba yang inaktif. Sel mass juga mensintesis dan menyekresikan mediator lipid, contohnya seperti prostaglandin dan sitokinin seperti tumor nekrosis faktor. Kemudian dia akan menstimulasi inflamasi. Produk dari sel mass ini akan memberikan pertahanan terhadap cacing dan patogen lainnya dan bertanggung jawab terhadap gejala penyakit alergi. Lalu komponen yang selanjutnya ada protein antimikroba. Protein yang dihasilkan untuk membantu sistem pertahanan tubuh ini biasanya disebut dengan komplement. Nah, sistem kerja dari protein komplement ini dia akan bersirkulasi di dalam darah dalam fase yang istirahat atau dorman. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, dia tuh bisa diaktifasi jika protein komplement tersebut berikatan dengan protein yang disebut antigen. Antigen ini biasanya sudah dimiliki oleh patogen. Aktivasi ini dapat terjadi ketika protein komplement berikatan langsung dengan permukaan bakteri. Nah, jika beberapa molekul dari satu jenis protein komplement itu aktif, maka hal tersebut akan memicu gelombang reaksi yang besar, sehingga akan memancing protein komplement yang lain untuk aktif juga. Setiap molekul yang teraktifkan akan mengaktifkan jenis protein komplement lain, dan begitulah seterusnya. Beberapa protein komplement dapat bersatu membentuk pori kompleks yang menginduksi lisis atau merangsang kematian sel pada patogen.
Beberapa protein komplement yang teraktifkan juga menyebabkan respon pertahanan tubuh non-spesifik yang disebut peradangan atau inflamasi. Selain itu, dia juga dapat menarik sel-sel fagosit menuju jaringan sel yang rusak sehingga dapat merangsang lisis pada sel tersebut. Respon peradangan atau inflamasi. Jadi, respon peradangan ini merupakan bentuk di mana saat tubuh akan memberikan respon peradangan saat terdapat kerusakan jaringan yang disebabkan oleh goresan atau benturan keras. Nah, saat goresan atau benturan keras ini menyebabkan kerusakan jaringan, maka tubuh akan merespon dengan cara menghasilkan histamin, sitokinin, dan mediator lainnya sebagai respon terhadap produk mikroba dan kerusakan sel tersebut. Kemudian selanjutnya histamin itu akan meningkatkan konsentrasi otot dan permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler di sekitar areal yang terinfeksi tadi. Kemudian hal ini akan memicu terjadinya peningkatan aliran darah sehingga memudahkan sel-sel fagosit dalam darah untuk menuju ke tempat terjadinya infeksi tadi. Selanjutnya neutrofil yang sebagai sel fagosit pertama akan langsung menyelubungi daerah yang terinfeksi. Lalu untuk sel monosit, dia akan bertugas dalam membersihkan sisa-sisa jaringan yang rusak. Lalu proses inilah yang akan menimbulkan yang namanya reaksi inflamasi. Nah, dan yang terakhir itu ada sel natural killer. Jadi, cara kerja dari sel natural killer ini, dia tidak langsung menyerang sel patogen. Namun sistem kerjanya itu dengan cara menyerang membran sel dari sel patogen, sehingga sel tersebut akan lisis atau pecah dengan sendirinya. Reseptor dan penghambat dari sel natural killer ini akan teraktivasi. Lalu sel inang yang sehat akan mengekspresikan molekul MHC kelas 1 atau Major Histocompatibility Complex. Kemudian MHC ini akan dikenali oleh reseptor penghambat sehingga akan memastikan bahwa sel NK tidak akan menyerang sel inang yang normal. Sel sehat akan mengekspresikan ligan untuk aktivasi reseptor, namun mereka tidak diserang oleh sel NK karena mereka berikatan dengan reseptor penghambat itu tadi. Kemudian sel NK akan diaktifkan oleh sel terinfeksi, di mana ligan juga diekspresikan untuk reseptor aktivasi dan ekspresi MHC kelas 1. Sehingga reseptor penghambat tidak akan terikat. Hasilnya adalah sel yang terinfeksi tadi akan lisis dengan sendirinya. Selanjutnya ada sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini nanti didapatkan dengan ekspansi dan diferensiasi, yang mana limfosit akan berdiferensiasi menjadi respon. Mekanisme dari sistem imun adaptif ini ialah sistem imun akan beradaptasi dengan mikroba, kemudian berdiferensiasi menjadi lebih spesifik. Hal ini yang menyebabkan sistem imun adaptif merespon lebih lama daripada sistem imun innate karena dilakukan diferensiasi terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan sistem imun adaptif pada tubuh terdapat dua mekanisme, yaitu active immunity dan juga passive immunity. Active immunity merupakan kekebalan yang diinduksi pada individu dengan infeksi dan vaksinasi. Sedangkan passive immunity merupakan kekebalan yang diberikan melalui transfer dari antibodi atau limfosit dari individu lain yang memiliki. Imunitas adaptif dibagi menjadi dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler, di mana imunitas humoral merupakan imunitas yang diperantarai oleh protein disebut antibodi dan diproduksi oleh sel limfosit B. Sementara imunitas seluler merupakan imunitas yang biasanya digunakan untuk mempertahankan diri dari mikroba intraseluler dan dihasilkan oleh limfosit T. Sistem imun adaptif memberikan respon yang lebih besar dan lebih efektif pada penanganan antigen yang sama. Hal ini dikarenakan sistem imun adaptif memiliki kemampuan untuk mengingat pemaparan dari antigen sebelumnya. Itulah kenapa sistem imun adaptif biasa dipanggil sebagai memori imunologi. Respon sistem imun adaptif terbagi menjadi dua, yakni respon imun primer dan juga respon imun sekunder. Respon imun primer merupakan respon yang terbentuk akibat paparan pertama kali oleh antigen, sedangkan respon imun sekunder merupakan respon yang terbentuk karena paparan selanjutnya dari antigen.
yang mana respon ini akan lebih mudah dan lebih baik dalam mengeliminasi mikroba ketimbang dengan respon imun primer. Limfosit bersirkulasi melalui organ limfoid dan jaringan non-limfoid. Mereka lah yang mengenali antigen asing dan memulai respon imun adaptif. Limfosit B merupakan satu-satunya sel yang memproduksi antibodi. Limfosit B mengekspresikan antibodi membran yang mampu mengenali antigen. Dan keturunan sel B yang telah diaktifkan, yaitu sel plasma, mensekresikan antibodi yang dapat menetralkan serta memusnahkan antigen. Limfosit T berfungsi untuk mengenali fragmen peptida antigen protein yang disajikan oleh sel lain. Limfosit T helper menghasilkan sitokin yang mengaktifkan fagosit untuk menghancurkan mikroba yang telah ditelan, merekrut leukosit, dan mengaktifkan limfosit B untuk memproduksi antibodi. Limfosit T sitoktosin atau CTL membunuh sel yang terinfeksi yang membawa mikroba dalam sitoplasma. Sel-sel dalam jaringan mampu mendeteksi mikroba dan bereaksi melawan mereka. Sel-sel ini termasuk makrofag berfungsi untuk memakan dan menghancurkan benda-benda asing. Sementara sel dendritik yaitu sel yang menangkap mikroba dan menyajikannya ke limfosit untuk memulai respon imun adaptif. Oleh karena itu, sel tersebut biasa disebut sebagai sel penyaji antigen atau antigen presenting cells. Dan sel mas yang membantu mengerahkan leukosit lain untuk menghancurkan mikroba. Selanjutnya, untuk sel yang ada pada sistem imun adaptif yakni fagosit yang normalnya berada di sirkulasi, misalnya neutrofil dan monosit, direkrut dengan cepat ke lokasi infeksi melalui proses yang disebut keradangan. Leukosit M1 memakan dan menghancurkan mikroba lalu memulai proses perbaikan jaringan yang rusak. Karena fagosit-fagosit ini, seperti juga beberapa jenis limfosit T, bertanggung jawab terhadap respon imun adaptif untuk menghancurkan mikroba, maka kadang-kadang disebut juga dengan sel efektor. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, saya akan menjelaskan mengenai pola penyebaran limfosit T dan limfosit B di dalam organ limfoid perifer. Limfosit T dan limfosit B memasuki organ limfoid perifer melalui HEF atau High Endothelial Venule, yang kemudian akan diarahkan menuju arah yang berbeda di dalam limfo oleh sel kemokin yang diproduksi pada area ini. Dapat dilihat juga terdapat sel dendrit yang membawa antigen dari sel epitel memasuki organ limfoid perifer melalui pembuluh limfatik aferen dan bermigrasi ke area yang terdapat banyak sel T. Seperti yang sudah saya katakan tadi, limfosit T dan limfosit B di dalam limfoid perifer berada pada area yang berbeda, di mana limfosit T ini berada di dalam sel kelenjar limfonodus, sedangkan limfosit B berada di folikel. Antibodi yang disekresi akan mengikat mikroba ekstraseluler, menghambat kemampuan mereka untuk menginfeksi sel inang dan merangsang penelanan serta penghancuran oleh fagosit. Sementara fagosit akan menelan dan membunuh mereka, dan sel T helper memperkuat kemampuan mikrobisida fagosit. Lalu, sel T helper akan mengerahkan leukosit untuk menghancurkan mikroba dan meningkatkan fungsi pertahanan epitel untuk mencegah masuknya mikroba. Limfosit T sitotoksik akan membunuh sel yang terinfeksi mikroba. Setelah itu, respon imun adaptif berkembang dalam tahapan-tahapan yang masing-masing sesuai dengan reaksi tertentu oleh limfosit tersebut. Sekian. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai sistem imun adaptif dan sistem imun innate. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.